You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in my room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the Suatu siang di Desa Sukamaju, tim kesehatan dari rumah sakit sedang melakukan kegiatan edukasi kesehatan tentang hipertensi dan cek kesehatan tanda-tanda vital. Namun di tengah kegiatan itu terdengar suara teriakan dari salah satu warga. Seorang perempuan berusia 19 tahun berteriak minta tolong karena adiknya mengalami demam tinggi dan mengigau tidak jelas. Warga panik dan tenaga kesehatan segera datang ke rumah pasien tersebut. Jadi hipertensi itu tekanan darah yang tinggi, tekanan darah tinggi, kalau dari 190 sampai 120 per tahun. Apa sebelumnya ada yang memiliki riwayat hipertensi? Ini. Oh iya, saya kadang tensinya sering tinggi. Kalau gitu solusinya apa ya biar nggak tinggi terus menerus dan stabil? Kalau darah tinggi itu nggak banyak pikiran, terus habis itu nggak usah makan gorengan, terus banyak minum air putih. Tolong, ada saya demam tinggi parah banget. Ini sampai kayak kesurupan. Kenapa dek? Ada apa nih adek? Ini bukan saya dari 2 hari tapi nggak turun malah nih kayak gini, saya khawatir. Atau saya panggilkan Mbak Siti aja biar bisa diobati? Lebih baik saya izin cek dulu ya biar memastikan kondisinya lebih aman. Tolong cek, besar. Sekitar ya, bentar. Di sini ya. Kalau kelamaan apa panggil Bu Strukut Siti itu aja. Oh ya. Nah, itu bisa ada mana? Maaf ibu, ini suci saya sama tinggi sekali 40 derajat lebih baik langsung dibawa saja. Masih aman Pak puncak dan dehidrasi juga. Oh iya, ini bawa ke RS aja, saya takut ada saya kenapa-napa. Lah udah kelamaan ntar cucu saya kenapa-napa lagi cepet buru. Bener kalau panas gini hanya karena mau panas terperangkap tahu. Baik, saya sangat menghargai ada dan kepercayaan keluarga ibu. Tapi kami khawatir kalau panasnya tidak segera turun, jadi izinkan kami untuk membawa ke rumah sakit supaya diperiksa sama dokter. Atau begini saja, saya punya solusi. Kita mendengarkan dan kita mengikuti instruksi dari tenaga medis untuk membawa adiknya untuk diperiksa terlebih dahulu. Karena tidak ada menentang juga dengan budaya atau adat kita. Iya nek, kita coba dulu ikutin saran mereka. Kalau panas nggak turun takutnya nanti ada kenapa-napa. Dek, ayo dek. Anakku, adik. Pasien akhirnya dibawa ke rumah sakit dengan pendampingan tenaga kesehatan. Di ruang pendaftaran, keluarga pasien masih tampak cemas. Petugas administrasi membantu proses rawat inap dengan penuh sabar. Sementara dokter dan perawat menyiapkan pemeriksaan selanjutnya. Permisi Mbak, ya selamat pagi. Baik Ibu, di sini perkenalkan nama saya Fitri Safina Mirta. Di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan proses penginputan data untuk perawatan rawat inap anak Ibu. Sebelumnya saya meminta untuk Ibu mengisi formulir terlebih dahulu. Oh ya Mbak, nanti minta tolong dibantu ya, karena saya baru ini membawa anak saya ke sini, jadi saya nggak tahu sistem rumah sakit itu bagaimana. Ibu dengan senang hati di sini, jika Ibu mau bangga bisa datang ke sini, percayakan semua kepada tim kesehatan kami, karena kami sudah melakukan beberapa kasus dari pasien-pasien. Insya Allah anak Ibu di sini dapat cepat sembuh. Ya, makasih ya Mbak. Baik Ibu. Permisi Ibu. Iya. Permisi Ibu, di sini kami dari medis untuk memeriksa anak Ibu lebih lanjut supaya lebih tahu kenapa demamnya tinggi. Iya Dok, ini kalau saya demamnya tinggi banget ya, kenapa ya? Biasanya nggak pernah kayak gini kalau demam. Baik, saya mungkin Ibu juga saya paham khawatir. Mungkin kami untuk memerlukan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya silahkan. Baik. Silakan dokter. Ibu di sini, silakan cek ya. Ini suhu tubuh anak Ibu masih sangat tinggi sehingga disarankan untuk rawat inap terlebih dahulu ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, Ibu bisa ke ruangan saya. Mbak, tolong pasangkan infus ya. Mbak, tolong dapat hasil akhirnya ya. Tolong beri hasil ya. Iya. Baik Ibu, anak Ibu suhunya masih sangat tinggi. Untuk lebih lanjut saya akan ambil darahnya untuk cek lab. Dok, cucu saya itu baru pertama kali masuk rumah sakit ya. Saya nggak percaya loh cucu saya bisa sembuh di sini. Tenang saja Nek, rumah sakit kami sudah terpercaya. Insya Allah setelah dirawat inap cucu nenek sembuh dan kembali suhu normal. Iya Nek, percaya aja sama mereka. Dan ini nggak mau kan kalau adik kenapa-napa. Ya udah Bu.
Permisi dok, jadi pasien telah terpasang infus NaCl dengan tetesan 20 per menit. Pasien sudah tampak lebih tertidur pulas tanpa mengigau. Terima kasih sus. Tolong antarkan mereka ke ruangan pasien ya. Baik dok. Baik, ibu saya antarkan ke ruang adiknya. Saya boleh ikut saya? Baik, suster. Silakan ibu. Ya baik, terima kasih. Siang ibu. Kamu belajar. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya di sini asisten pelajaran dan saya akan merawat ini. Di sini saya bekerja dari siang sampai tengah malam hari ini. Saya bertugas untuk menjaga adik. Nanti apabila ibu memerlukan sesuatu bantuan, bisa menekan tombol yang ada di samping dan atau tekan ruang ibu. Baik, saya sendiri, saya nanti akan kembali lagi untuk mendengarkan. Terima kasih. Jam menunjukkan pukul 5 sore bahwa makan sore akan dibagikan kepada pasien-pasien yang berada di bangsal. Ahli gizi dan para perawat mengantarkan makanan kepada pasien. Permisi ibu. Memberikan makan sore untuk adik ya. Permisi ibu, ini makan malamnya untuk adik ya. Bubur dari nasi tanpa minyak, pakai sayur asam dan jus pepaya. Loh, itu kenapa cucu saya dikasih makan nasi? Orang demam tuh dikasih bubur. Ibu, saya paham. Bubur itu terbuat dari nasi. Cuman teksturnya aja yang berbeda. Bubur itu dikonsumsi agar lambungnya tidak bekerja terlalu keras. Kalau pasien demam dan lemah, tubuhnya butuh cairan yang lebih banyak. Nah, bubur itu punya kandungan air yang lebih banyak daripada nasi, Bu. Benar Bu, selain itu bubur juga lebih mudah dicerna. Bubur juga cepat diserap energi, jadi tubuh lebih cepat pulih itu. Oh, Kalau dipaksa makan nasi yang keras, nanti bisa bikin cepat mual gitu. berarti bukan karena bubur itu menjadi lemah ya sus ya? Enggak. Malah dapat tenaga gitu ya? Betul sekali ibu. Iya betul ibu. Nanti kalau udah sembuh, adiknya boleh makan nasi, semua ada tahapnya bu. Dan saya rasa juga tidak masalah karena itu kan bubur kan terbuat dari nasi. Dan adat kita juga tidak menentang untuk makanan tersebut. Jadinya adat kita juga akan memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Terima kasih Bapak. Kami sangat menghargai kerjasama keluarga dan tokoh adat. Ini contoh bagus antara budaya dan ilmu kesehatan berjalan bersama. Intinya saya mau ada saya cepat sembuh, saya nggak tega lihat ada saya seperti ini. Ya udah makan bubur aja terus, yang penting diri saya cepat sembuh. Makan bubur ya dek ya? Terima kasih ya suster. Baik, Terima kasih suster. Baik, Ya, semoga cepat sembuh ya. Terima kasih sudah percaya. Mari saya permisi dulu. Dengan komunikasi yang penuh empati dan sikap caring, tenaga kesehatan berhasil membangun kepercayaan keluarga pasien tanpa menyinggung budaya yang mereka anut. Dari sini kita belajar bahwa perawat tidak hanya merawat secara fisik, tetapi pendekatan empatik untuk memahami nilai budaya dan hati pasien. Permisi Bu, saya izin periksa dulu ya. Iya, silakan. Oh, kondisinya udah sangat membaik, udah mulai segar ya. Apakah ada keluhan lain? Tidak ada dok. Kapan ya saya balik dulu? Sebentar ya, nanti saya akan periksa ulang kondisi kamu. Baik dok, terima kasih. Baik, saya izin keluar dulu ya. Kok keluar? Selamat siang. Iya, siang suster. Saya izin cek adiknya sebentar ya. Silakan. Selamat siang adik. Siang. Bagaimana keadaannya adik? Alhamdulillah sudah membaik. Apakah sudah sembuh? Sudah. Pinter ya, adiknya tinggi ya. Cek tensi sebentar ya adik. Iya. Sini adik. Ini keadaan adik belum baik. Untuk lebih lanjut nanti rekan saya akan kembali ke sini. Nih suster, sebelumnya saya mau tanya, ini untuk administrasinya bagaimana ya? Dan apakah anak saya sudah mulai pulang? Oh baik, nanti saya akan kembali ke sini atau enggak anak saya yang akan kembali ke sini. Karena nanti kalau ada apa-apa boleh langsung ke nurse station ya ibu ya. Baik, terima kasih ya. Saya kami izin permisi dulu ya. Terima kasih ya suster. Tanya. Ibu ini sama ada obat-obatnya. Oh iya. Untuk yang ini di keselamatan, kemudian ini di keselamatan. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih ya suster. Selamat siang Ibu. Apa benar dari Ibu Elsa? Iya, dari Kerabat. Benar, saya mau membayar ini karena saya udah boleh keluar. Dan Ibu mendapat di sebelah sini ya. Anda tidak sudah sehat. Terima kasih ya Mbak, anak saya akhirnya sembuh. Awalnya itu saya nggak percaya kalau bisa sembuh. Saya tuh percaya sama adik saya, harus makan nasi aja. Ternyata bisa di sini. Baik Ibu, di sini saya menghargai budaya keluarga Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga cepat sehat selalu ya Bu. Ya, terima kasih ya Mbak ya. Saya izin balik dulu. Ya Bu. Berkat kerjasama antara tenaga kesehatan, tokoh adat, dan keluarga, kondisi anak mulai membaik. Suhu tubuhnya sudah mulai normal, nafsu makan meningkat, dan ia kembali ceria seperti sedia kala. Hari ini pasien sudah diperbolehkan pulang dengan keadaan sehat. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa komunikasi lintas budaya sangatlah penting dalam pelayanan kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan, kita tidak hanya merawat fisik pasien, tetapi juga nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mereka anut. Dengan memahami budaya pasien, hubungan saling percaya dapat terbangun sehingga proses penyembuhan berjalan lebih efektif dan penuh empati.